Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada kisah ke-8. Kisah ke-8 ini bercerita tentang tirakatnya seorang kiai, riadohnya seorang kiai dengan tidak menyakiti hati orang lain. Kita tentu sudah tidak asing dengan istilah tirakat, riadoh. Kita kenal dengan riadoh puasa Daud, puasa Dalail, apalagi ngerawat, puasa mutih, yang setiap hari baca sholawat 10.000 kali atau 100.000 kali, wirid dan sebagainya. Ada begitu banyak tirakat yang mungkin kita kenal. Tetapi terkadang kita lupa bahwa di dalam hidup ini kita tidak sendirian. Kita punya teman, kita punya orang-orang yang ada di sekitar kita, yang itu kita harus jaga hatinya, tidak menyakiti orang lain. Nah, kiai ini riadohnya adalah dengan tidak menyakiti orang lain. Sederhana memang, tapi sulit untuk dilakukan. Beliau adalah Kiai Umar bin Abdul Manan atau Mbah Umar Mangkuyudan, Surakarta, Jawa Tengah. Mbah Umar ini kagungan sebuah pesantren yang namanya Al-Mu'ayyad. Nah, suatu ketika di pesantren yang Mbah Umar ini ada salah satu santri yang malam itu mau tidur maksudnya. Kemudian dia masuk ke dalam kamarnya, dia melihat semua temannya sudah pada tidur dengan bantalnya masing-masing. Ceritanya si santri ini tidak kebagian bantal gitu. Karena biasa kalau di pesantren itu di kamar itu bantalnya itu ya untuk bersama. Nah, si santri ini kebetulan terakhir nggak dapat bantal. Dia putar otak, gimana caranya untuk mendapatkan salah satu bantal dari teman-temannya ini. Akhirnya ada salah satu temannya yang namanya Mubarak. Mubarak ini bisa, ini kayaknya diakali misalnya begitu. Akhirnya kemudian dia bangunkan si Mubarak tadi. Rok, ditimbali Mbah Umar, ndang kono, ndang mangkat. Rasanya begitu. Jadi si santri ini tadi ngaku si Mubarak kalau dia ditimbali oleh Mbah Umar. Makanya karena yang namanya Mubarak ini namanya santri, ditimbali oleh yai, tidak pikir apa-apa, jegagi begitu, jenggirat kalau bahasa Banyuwangi, bangun kemudian lari cuci muka menghadaplah si Mubarak ini ke Mbah Umar. Ya, si santri tadi ya sudah tidur. Akhirnya kemudian Mubarak ini sampailah kemudian di Mbah Umar. Nah, pada saat itu Mbah Umar ini sedang ngaji, sedang ngaos di depan majelis, di depan santri banyak. Ya, tanpa merasa aneh, Mubarak akhirnya kemudian menghadap sowan kepada Mbah Umar. Maturlah si Mubarak tadi mendekat dengan merangkak begitu kalau santri mau menghadap kiainya, mendekat ke Mbah Umar. Kemudian si Mubarak ini matur ke Mbah Umar. Pangapunten Yai, tirose panjenengan mau nimbali dalem wonten dawuh punapa ingkang saged dalem lampahi. Maaf Yai, katanya tadi panjenengan memanggil saya, ada apa gerangan? Apakah ada perintah yang harus aku lakukan? Kata Mubarak. Kemudian Mbah Umar ini bingung karena Mbah Umar tidak merasa bahwa Mbah Umar memanggil si Mubarak. Akhirnya kemudian Mbah Umar berpikir, wah ini pasti tidak beres, ada yang tidak beres ini. Tidak mungkin si Mubarak ini datang kemari tanpa ada yang menyuruh. Padahal aku tidak menyuruh, pikirnya Mbah Umar tadi. Nah, saking jaganya Mbah Umar, padahal Mbah Umar bisa saja bilang, enggak Rok, enggak tak celuk. Begitu kan bisa, tetapi saking menjaganya Mbah Umar agar si Mubarak ini tidak malu di depan para santri. Saking menjaganya Mbah Umar agar nanti tidak ada masalah antara si Mubarak dengan santri tadi. Biar tidak ada yang tersakiti. Hanya kemudian Mbah Umar mencari sesuatu yang bisa diperintahkan kepada si Mubarak tadi. Dilihatlah jamnya Mbah Umar, iki Rob, iki aku njaluk tolong sampean, jamku iki coba cocokno ambek jame di masjid. Injih ya, sediko dawuh. Diambilnya jam itu kemudian dicocokkan dengan jam masjid.
Ini sebuah kisah yang mungkin ya sangat sederhana. Bagaimana kemudian Mbah Umar, walaupun kemudian beliau tahu beliau tidak memanggil si Mubarak, tapi bagaimana kemudian Mbah Umar bisa menjaga agar Mubarak tidak kisinan, agar Barok ini tidak malu di depan santri yang lain, menjaga agar orang lain tidak tersakiti karena tingkah laku atau karena perkataan yang bahwa padahal Mbah Umar tidak melakukan kesalahan itu, yang melakukan kesalahan yang santri tadi, tapi begitu menjaganya. Akhirnya wallahu a'lam, mungkin dengan lantaran sebab menjaganya Mbah Umar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian beliau diangkat menjadi salah satu walinya Allah, salah satu wali yang masyhur. Begitu banyak kesaksian tentang karomah-karomahnya Mbah Umar. Semoga kisah yang sederhana yang pendek ini bisa memberikan inspirasi bagi kita, bahwa tirakat tidak hanya sekedar tentang puasa, zikir, atau melakukan hal-hal yang sulit semisal begitu, tetapi dengan cara tidak menyakiti orang yang ada di sekitar kita dengan sengaja, maka itu juga termasuk tirakat riyadhah. Semakin banyak orang yang kita bahagiakan, semakin banyak orang yang tidak kita sakiti, maka semakin banyak pula orang yang mendoakan kita. Semakin banyak orang yang mendoakan kita, maka semakin mustajablah doa-doa mereka kepada kita. Allahumma amin. Terima kasih. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.